Oh iya, kehamilan sama alat kontrasepsi. Nah, sekarang yang mau ditanyakan apa? Kehamilan dulu saja, biar nanti urut. Iya. Bagaimana sih terjadinya kehamilan? Oh iya, bagaimana terjadinya kehamilan? Nah, dulu kan pernah dijelaskan sama ibu ya Iya. tentang alat-alat reproduksi. Dulu mah udah tahu ya, udah ini semua ya kalau alat-alat reproduksi. Jadi kalau terjadinya kehamilan itu harus ada apa sama apa? Dulu inget nggak waktu kesini? Harus ada sel sperma. Betul, sama Satu. sel telur. Iya, betul sekali. Nah, sel sperma sama sel telur. Kalau sel sperma sama sel telur bertemu, maka baru akan terjadi proses kehamilan. Nah, terus kalau sudah pasti akan berkembang di dalam rahim. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur apabila terjadi ovulasi pada perempuan. Biasanya kan terjadi setelah haid. Nah, 14 hari sebelum haid yang akan datang. Nah, itu sel telurnya keluar. Begitu ketemu dengan sperma maka akan terjadi kehamilan, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Bagaimana kehidupan janin? Nah, kehidupan janin. Janin itu hidupnya di mana? Di Dalam apa? Di dalam rahim, betul. Kan ini ya, yang rahim tuh. Nah, di sini berarti janinnya di sini kalau kehamilan. Nah, kehidupannya gimana? Biasanya kan dibagi 3 semester. Ada trimester 1 sampai trimester 3. Trimester 1 itu berarti 0 dari pertemuan tadi. Nah, awalnya kan kayak gini nih. Nah, kalau udah ketemu 2 minggu, nah baru ada sel ini, sel telur sama sperma ketemu dulu. Setelah itu dia akan membelah. Nah, semakin lama membentuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah usia 5 minggu udah terbentuk embrio. Nah, embrio itu calon bayi. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah usia 6 minggu, nah bentuknya akan seperti ini. Ini embrio 7 minggu. Kepalanya pasti akan lebih besar dulu daripada badan-badannya, semuanya anggota badan. Nah, setelah kepalanya membesar seperti ini, 9 minggu tuh udah berbentuk tuh. Jadi jangan dikira kalau baru 3 bulan hamil, belum apa-apa, baru darah. Enggak. Jadi kalau udah 3 bulan hamil itu hitungannya berarti 12 minggu. 12 minggu itu udah lengkap. Nah, udah ada kepala. Nah, ini 12 minggu, ada calon tangan, ada calon kaki, ini udah ada semuanya. Ginjal, usus, semua sudah terbentuk. Nah, terbentuknya pada saat kapan ini? Nah, pada saat pembelahan ini biasanya udah terbentuk. Ginjal, hati, usus, alat-alat dalam itu udah terbentuk, otak. Nah, makanya 3 bulan pertama itu penting. Kalau ibu hamil harus makan makanan yang bergizi. Nah, biasanya kayak gitu. Ini 12 minggu. Setelah 12 minggu udah gede, tinggal gedein badan aja. Jadi nanti tangannya udah tambah besar, jari-jarinya udah kebuka semuanya. Nah, 16 minggu biasanya udah terdengar jantung janinnya. Duk 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 kalau pakai alat. Nah, itu terus berkembang sampai 9 bulan udah lengkap nanti jadinya. Semua sudah normal, siap dilahirkan. Nah, itu fase-fasenya. Jadi ada 3 trimester. Trimester 1 sampai 12 minggu, trimester 2 sampai 28 minggu, trimester 3 sampai 37 40 minggu. Nah, itu 9 bulan ya. Nah, terus selanjutnya apa? Bagaimana pertumbuhan janin? Nah, udah nyambung ya, berarti tadi ya dari trimester pertama organ dalam dulu kebentuk semua, kepala dulu yang besar, baru setelah itu trimester 2 gedein tuh semuanya. Nah, begitu udah trimester 3 udah lengkap. Jadi paru-parunya udah siap buat dilahirkan gitu. Terus Bagaimana pemeriksaan selama kehamilan? nah, kenapa sih selama hamil harus diperiksa? Untuk mengetahui bayinya sehat apa enggak, pergerakan janinnya seperti apa di dalam perut, pertumbuhannya kan dari kecil, terus segenggaman sampai segede itu. Nah, itu kan ada tahapnya, makanya harus rutin diperiksa minimal selama hamil 4 kali.
Jadi trimester pertama begitu udah telat nih, tandanya nggak haid, nah kemungkinan hamil. Nah itu diperiksa 3 bulan pertama itu 2 kali. Baru trimester yang 3 bulan sampai 6 bulan, trimester 2 itu 1 kali. Nah setelah itu 1 kali lagi minimal. Tapi lebih bagus kalau misalkan setiap bulan periksa boleh, nggak apa-apa, cuma standarnya minimal harus 4 kali selama hamil. Nah gitu. Terus apa lagi Nek? Apa tanda bahaya selama kehamilan? Nah terus kan kadang ada tuh ibu-ibu, kenapa kalau yang hamil teh harus periksa rutin agar juga diketahui kalau ada tanda bahaya. Pusing hebat, pusingnya kepalanya nggak hilang-hilang. Kalau cuma mual muntah aja biasa, tapi kalau muntah berlebihan sampai berbulan-bulan nggak masuk makanan sama sekali, itu udah ada tanda bahayanya. Terus kan kalau bayi sehat pasti bergerak. Nah kenapa ya hari ini kok bayinya nggak bergerak? Nah itu juga harus diperiksa, berarti kemungkinan ada bahaya. Terus tadi yang pusing misalkan ujuk-ujuk pingsan, atau ada baru hamil 5 bulan apa 6 bulan kok ada perdarahan. Nah itu nggak boleh, itu juga harus diperiksa. Nah tujuannya itu diperiksa agar tahu kalau ada bahaya selama proses kehamilan gitu ya. Terus ada lagi? Terus mau nanya yang tentang alat kontrasepsi. Oh iya, sekarang tentang KB, boleh. Apa aja yang mau ditanyain tentang KB? Apa tujuan pemakaian KB? Nah, tujuannya buat apa sih Bu? Ibuku teh di KB kayak gitunya kan sering dengar tuh, mau di KB dulu. KB itu kan keluarga berencana. Nah, biasanya KB itu menggunakan, ada yang menggunakan alat, ada yang nggak menggunakan alat. Ada yang mengandung hormon atau obat, ada yang enggak. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya KB itu? Yang pertama, mengatur jarak kelahiran. Dedenya masih 6 bulan, masa mau hamil lagi? Walaupun bisa. Begitu sudah 40 hari, sudah nifas selesai, itu bisa. Nanti terjadi ovulasi lagi. Nah, makanya harus di KB. Nah, itu gunanya untuk ngatur dulu jarak, biar anaknya agak besar dulu. Nanti kan repot, misalkan ngurusin satu udah hamil lagi. Nah, itu mengatur jarak antar kehamilan biar nggak terlalu dekat gitu. Terus yang kedua, biar nggak hamil dulu nih. Nah, berarti mencegah, Bu aku mau nunda dulu habis nikah, nggak mau langsung punya anak. Bisa, jadi mencegah kehamilan dulu. Aku mau sama suami mau beradaptasi dulu, misalkan apa mau kerja dulu, misalkan ada yang beralasan pengen belum punya rumah, misalkan ini boleh, itu gunanya untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya buat juga menjaga kesehatan ibu. Kalau ibu habis melahirkan baru sebulan udah hamil lagi, harus bawa lagi 9 bulan, kan kasihan ibunya. Juga beresiko, misalkan jaraknya terlalu dekat, gampang terjadi perdarahan, jadi rahimnya belum kuat. Kan yang tadi udah melar 9 bulan, begitu udah brojol suruh melar lagi. Nah istilahnya nggak diistirahatkan. Nah itu juga berpotensi jadi ibunya nggak sehat. Otomatis kalau ibunya nggak sehat, perawat anaknya juga siapa? Nah otomatis anaknya juga nanti takutnya nggak keurus. Nah kayak gitu. Terus ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup, ya itu tadi buat ibunya sendiri. Aku pengen ini dulu, pengen kembali dulu yang tadinya gede, misalkan berat badannya nambah banyak, pengen langsing dulu, boleh. Nah tujuannya berarti nomor 1, mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, terus mencegah kehamilan. Terus apa lagi? Apa aja sih jenis-jenis alat kontrasepsi? Nah jenisnya tadi yang ibu sampaikan, ada yang pakai alat, ada yang enggak. Kalau yang udah dikenalkan ke Nek kan yang sederhana yang di buku catatan kan hanya kondom. Nah kalau kondom itu alat kontrasepsi pakai alat tetapi digunakan untuk pria. Nah kondom tuh ada gambarnya, nah kayak gini, jadi bentuknya kayak sasetan, terus nanti ada yang khusus buat tempat penis laki-laki. Nah itu namanya kondom, berarti alat. Nah banyak dijual bebas. Kalau kamu ke Alfamart suka ada, Mbak beli kondom kayak gitu kan ya. Nah cuma jeleknya katanya sekarang mau ada kondomnya bebas tuh, mau dijual bebas, bukan istilahnya yang sudah berkeluarga atau apa, anak sekolah pun boleh pakai. Nah itu kan sekarang baru ditentang. Kalau itu dilegalkan boleh dipakai oleh semua orang, nanti disalahgunakan.
buat yang pacaran, yang nggak bener, yang nggak mau hamil tapi mau pacaran. Nah itu nggak boleh, itu kondom. Nah selain kondom ada apa lagi? Suntik. Nah nih ada suntik, ini biasanya dipakai ibu-ibu tuh kan. Kalau yang lain takut lah, yang gampang bu suntik. Ini ada suntik. Terus ada lagi pil. Pil ada dua, pil ada yang pil khusus ibu menyusui, sama pil yang bebas yang bukan ibu menyusui. Terus yang ketiga ada apa? Susuk, ada implan yang dipasang di lengan. Nah alat kontrasepsi bawah kulit. Terus ada spiral, nih ada gambarnya ibu. Kalau kondom kayak gini. Nah jangan malu ya, memang seperti ini. Nah jadi dipakai di alat kelamin laki-laki. Ini yang kondom. Nah nggak boleh, kalau dijual bebas pun nggak boleh sembarangan yang beli gitu. Terus kalau yang apa, cari yang pil. Nah kalau yang pil kayak gini. Nah bentuknya kayak gini aja, segi 4 kayak gitu. Ibu ada nih, sebentar. Nah kalau yang ini yang untuk laktasi, khusus untuk ibu yang menyusui. Nah kayak gini, cus. Nah bentuknya seperti ini, ada hari-harinya, harus diminum setiap hari. Nah terus apa lagi? Suntik. Kalau suntik mah udah banyak atuh, udah sering tahu mungkin ya ibu lihat yang suntik. Nah kalau suntik mah yang kayak gini sama. Nah bentuknya kayak gini, cuman disuntikin ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan. Nah kalau suntik. Terus apa lagi? IUD. IUD itu kalau sekarang orang awam taunya IUD itu spiral. Nah AKDR namanya. Nah bentuknya seperti ini. Bentuknya dipasang di dalam rahim. Nah jadi dimasukkan ke dalam rahim. Itu alat. Nah nggak ngandung obat. Jadi buat yang gemuk-gemuk, yang gede-gede badannya, kan nggak boleh tuh pakai yang suntik, nanti tambah gede. Nah pakainya yang alat. Nah pakainya IUD. Yang darahnya tinggi nggak boleh pakai suntik, pakainya yang IUD kayak gitu. Nah IUD itu bentuknya ini sama. Jadi dimasukkan ke situ, ke dalam rahim ya. Tuh pil kan sama tadi ya, udah dilihatin sama ibu ya. Kayak gitu. Terus apalagi selain IUD? Yang di buku Neng ada tuh. Nah namanya yang implan. Oh yang implan belum ya. Nah implan tuh bentuknya batang, jadi kayak gini, dipasang di bawah kulit kayak sedotan, jadi lentur, bukan kemana-mana. Suka nanti nyasar kemana, enggak, jadi susuk. Nah kalau yang orang awam tanya susuk, dipasang di bawah kulit. Terus apa setelah itu? Tubektomi. Tubektomi itu nah seperti ini. Kan tadi hamil. Hamil itu kan di sini yang tadi ada indung telur. Nah ini saluran telurnya. Jadi kalau hamil kan saluran telur, ditangkap telurnya ke sini masuk ke rahim. Kalau tubektomi itu dipotong. Nah jadi ini biar tidak hamil lagi. Kalau ini jangka panjang dan permanen, jadi istilahnya harus pakai tindakan operasi kalau tubektomi. Terus kalau yang satu lagi di buku Neng ada tuh, vasektomi. Bentar, tubektomi. Nah nih kalau vasektomi itu pada pria, sama. Kalau pada pria salurannya yang dipotong, saluran spermanya, bukan penisnya ya, dalamnya, salurannya. Sama kayak yang perempuan kan. Nah di sini kan ini, nah di sini ini dipotong say. Nah kayak gitu. Kalau di pria sama, di sini yang dipotong, jadi di salurannya, bukan alat kelaminnya ya. Jadi biar tahu kalau tubektomi itu berarti tubanya, saluran ini yang dipotong. Kalau vasektomi, nah ini tuh vasektomi ini permanen. Jadi biasanya kalau sudah vasektomi atau tubektomi itu udah nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau misalkan mau punya anak pun agak susah, jadi harus buka ikatannya ini atau menyatukan lagi, belum tentu bisa gitu ya. Berarti ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang jangka pendek kan tadi pil, misalkan kalau yang mau pakai kondom ya kondom. Ada yang sistem kalender, misalkan ditanggalin, oh ini masa suburnya sekian hari, nah itu ada yang kayak gitu. Kalau yang jangka panjang tadi yang MOW, yang steril, yang tubektomi, terus yang vasektomi itu jangka panjang. Nah sama yang
AKDR nih, alat kontrasepsi dalam rahim yang spiral tadi. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Kalau implan yang susuk 3 tahun. Suntik cuma 3 bulan sama 1 bulan. Nah, itu jangka pendek gitu. Terus apa lagi? Ayo. Apa alat kontrasepsi untuk ibu menyusui? Nah, kalau khusus untuk ibu menyusui nggak bisa semuanya. Jadi khusus tadi pil juga ada pil yang menyusui. Suntik nggak bisa pakai yang 1 bulan karena pengaruh karena produksi ASI. Jadi pakainya suntiknya yang 3 bulan. Terus AKDR bisa yang spiral karena nggak ada obatnya kan, cuma alat bisa. Terus susuk juga bisa. Gitu. Terus ada lagi? Apa alat kontrasepsi untuk mencegah penyakit HIV atau PMS, penyakit Nah, menular seksual? sekarang kan banyak sekali fenomena anak-anak remaja yang hamil di luar nikah. Nah, ada sebetulnya alat kontrasepsi yang mencegah karena ganti-ganti pasangan. Pacaran sama ini, ngelakuin sama ini. Biar nggak ketular nih. Pakainya apa? Pakainya kondom. Nah, kalau secara kesehatan yang dipakai kondom, cuman kan nggak boleh sebetulnya kalau belum menikah. Nah, gitu aja prinsipnya. Kalau misalkan sudah menikah baru boleh memakai alat kontrasepsi apapun, tapi kalau sebelum menikah nggak boleh. Walaupun di situ kondom berfungsi untuk mencegah penyakit seksual. Jadi misalkan habis berhubungan sama berhubungan sama ini, nah dia pelindungnya pakai kondom biar nggak ketularan gitu ya. Jangan. Yang penting harus tahu ilmunya. Jangan nanti ini apa sih itu apa sih? Enggak. Kalau sekarang kalian harus sudah tahu. Anak SMP sekarang harus tahu nih resikonya apa sih kalau pacarannya berlebihan. Nah, kalau diajak kayak gini dijanjikan seperti ini, jangan mau percaya. Jangan, pokoknya intinya satu, harus bisa jaga diri. Karena sekarang jangankan nunggu SMA, anak SD aja sekarang udah pala laur. Bener-bener harus ekstra hati-hati. Karena apa? HP kan semua bisa di-download. Bahkan kalau telat hamil, obatnya apa kan bisa semuanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebisa mungkin harus pandai menjaga diri. Gitu aja ya pesan ibu ya. Tahu ilmunya bukan untuk dipraktekin ya kalau ini, tapi harus jadi wawasan dan pegangan. Oh iya ya, berarti aku harus punya rambu-rambu nih. Kalau ada cowok yang kayak gini atau nanti akan seperti ini, aku tuh udah tahu. Oh, akibatnya apa? Akibatnya hamil. Kalau aku hamil tidak diinginkan atau di luar nikah, yang rugi siapa? Ya nah, soalnya kalau cowoknya ngaku, kalau enggak, kalau ternyata yang tadinya cinta ternyata yang bilangnya cowoknya yang ngelakuin bukan aku, banyakan hayu rekumaha. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya ibu pesen ini untuk pengetahuan. Kalau yang belum tahu mau dikasih tahu boleh, karena ini hubungannya ibu menceritakan tentang kesehatan dan titip untuk adab. Gitu aja ya. Pokoknya secara agama kita tahu nih. Oh iya, pacaran nggak boleh. Kalaupun sekedar kenal apa temenan boleh, cuma ada batas-batasnya. Itu yang benar-benar harus dipegang zaman sekarang ya. Pokoknya kalau internet apapun bisa sebetulnya di-download di situ. Neng bisa mencari apapun tentang hubungan seks atau apapun tentang KB, tentang apa yang bisa mencegah kehamilan bisa tahu. Cuma memang nggak boleh dipraktekkan kalau belum menikah ya. Jadi untuk wawasan dan pengetahuan buat apa, jaga diri. Ya, gitu aja pesan ibu. Sudah? Ya. Gitu aja. Terus ada lagi? Ada lagi. Oh iya. Apa efek samping KB suntik? Nah, kalau KB suntik yang biasa mamahnya pada suntik ya, sering-seringnya apa sih efek sampingnya? Haidnya jadi tidak teratur. Bisa jadi kadang haid terus atau nggak haid sama sekali. Coba tanya mamanya yang suntik, misalkan 3 bulan tuh udah berapa puluh tahun nggak pernah haid. Nah, itu salah satu efek sampingnya. Ataupun kalau misalkan ada penambahan berat badan yang berlebih, setiap mau suntik 5 kilo suntik 5 kilo, jangan, berarti itu berlebihan, nggak boleh juga gitu ya. Pokoknya kalau suntik efek sampingnya yang betul-betul nyata dan biasa itu gangguan menstruasi. Ada yang rata-rata tidak haid
berapa puluh tahun tidak haid. Nah, karena apa? Karena cara kerja obatnya memang dibuat tidak haid biar tidak mudah hamil. Kan nanti kalau haid ada ovulasi, hamil. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini gunanya seperti itu. Ya, ada lagi? Udah cukup? Oke, semoga bisa dipahami ya. Ya, gitu aja.